Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Maxon Wu, si tabib ajaib. By Kikson. Bab 38, Dua Kasus Aneh. Bill He melihat Maxon Wu tiba, tangannya masih menjinjing Mao Tai, tak tahan matanya berbinar, ternyata Mao Tai, haha, hari ini beruntung. Eira Zhou tersenyum menarikkan kursi untuk Maxon Wu, ketiganya duduk. Bill He berkata, saudaraku, aku tahu kamu merasa kami menguntungkan beberapa bajingan itu. Tapi aku juga tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini adalah keputusan pemimpin detasemen kami. Maxon Wu berkata datar, terkadang, masalah persilatan harus diselesaikan dengan persilatan, mencari kalian tidak ada gunanya. Bill He tersenyum berkata, tidak bisa bicara seperti ini, di dunia ini bukanlah hanya hitam dan putih, kamu perlahan akan terbiasa. Sayur disajikan, lobster air tawar di sini lumayan, sate kambingnya juga sangat otentik, ketiganya sambil makan sambil mengobrol. Bill He ini juga orang yang penuh perasaan, satu botol diminum, dia mulai banyak bicara, dia berkata, Eira, usiamu tidak muda lagi, aku lihat saudara Wu lumayan, lebih baik kalian mengobrol baik-baik, mungkin bisa bersama. Ucapan ini sangat terus terang, wajah Eira Zhou sedikit memerah, berkata, Guru, kamu bicara apa? Apa minum terlalu banyak? Bill He terkekeh, aku tidak minum banyak, saudara Wu adalah orang yang punya kemampuan, juga jujur, menjadi pacarnya lumayan. Maxon Wu juga canggung, bergegas mengalihkan pembicaraan, berkata, Bill, kamu sudah berapa lama menjadi inspektur, apa pernah bertemu dengan kasus yang aneh? Kasus yang aneh. Bill He berpikir-pikir, ada. Lagi pula ada dua kasus, sekarang bila aku mengingatnya merasa merinding. Maxon Wu tertarik, oh. Katakanlah. Bill He menenggak arak di dalam gelas, mulai membicarakan kasus pertama. Itu terjadi 15 tahun yang lalu, saat itu dia sudah menjadi seorang detektif yang memiliki pengalaman banyak. Suatu hari, tim menerima laporan, mereka menemukan beberapa mayat di dalam sebuah villa di sisi sungai. Selanjutnya pemeriksaan menunjukkan, yang meninggal adalah satu keluarga, ibu, anak, menantu, dan juga seorang anak laki-laki berumur 7 atau 8 tahun sekeluarga mati mengenaskan, kulit mereka menghilang, berbaring di lantai dengan berlumuran darah. Yang lebih menakutkan adalah, darah semua orang dikeluarkan, di lantai menggambar sebuah simbol yang sangat aneh, seperti mantra tertentu Taois. Saat itu kasus ini mengejutkan seluruh provinsi, tim, provinsi dan kota semuanya pernah mengirimkan ahli untuk memeriksa, namun tidak menemukan petunjuk apapun. Kasus ini diselidiki 3 tahun, terakhir tidak diselesaikan, menjadi kasus tidak terpecahkan, sampai sekarang file kasus ini tetap disegel di lemari arsip bagian kasus tidak terpecahkan. Mendengar mantra itu, Maxon Wu sangat tertarik, bertanya, Bill He, mantra seperti apa? Bill He mengeluarkan ponsel, membuka sebuah gambar, berkata, ini adalah gambar yang aku foto dari arsip, tidak terlalu jelas. Maxon Wu melihatnya, 4 mayat yang tidak memiliki kulit dibaringkan di lantai aula, bagian kepala di dalam, kaki di luar. Sedangkan di sekitar mereka, ada sebuah gambar yang sangat besar yang digambar menggunakan darah. Melihat gambar ini, sekujur tubuhnya bergetar, berkata, formasi pemanggil.
Bill He tertegun, bergegas bertanya, formasi pemanggil apa? Maxon Wu mendapatkan warisan sihir, masih belum meneliti dengan seksama, namun juga ingat gambar ini, nama lengkapnya adalah formasi pemanggil 9 iblis, mengundang dengan darah, memanggil kedatangan iblis sedangkan beberapa kulit manusia itu adalah pembawa iblis, menggunakan kulit manusia, iblis bisa tinggal sangat lama di antara manusia. Dia tidak menjelaskan, hanya berkata, semacam ilmu sihir. Oh ya, dalam proses kalian mengurus kasus seterusnya, apakah terjadi hal yang tidak diduga? Bill He menggeleng, tidak. Setelah kami memeriksa beberapa kali tempat, tidak ada orang yang pergi ke sana lagi. Penyelidikan selanjutnya berfokus pada jaringan hubungan antara korban. Eira Zhou melihat Maxon Wu sangat tertarik, bertanya, Maxon Wu, apakah kamu melihat sesuatu? Maxon Wu memakan sesuap daging kambing, berkata, bila aku tidak salah menebak, setiap setengah tahun, di sekitar sini akan terjadi kasus pembunuhan, lagi pula darah korban dikeringkan orang, benar bukan? Sekujur tubuh Bill He bergetar, gelas di tangannya terjatuh di atas meja. Dia menatap Maxon Wu, bagaimana kamu bisa tahu? Maxon Wu berkata datar, tentu saja aku tahu. Seketika Bill He singkatnya mencurigai Maxon Wu adalah pembunuh, namun bila dipikir-pikir juga tidak mungkin, karena belasan tahun yang lalu Maxon Wu masih seorang murid sekolah dasar. Dia menepuk-nepuk kepala, berkata, aku berpikir terlalu banyak. Maxon Wu, apa kamu bisa memberitahu aku dugaanmu? Sejujurnya, ini adalah sebuah kegiatan ajaran sesat, orang yang menguliti manusia itu, setiap beberapa waktu sekali, memerlukan darah dalam jumlah banyak untuk mengolah kulit manusia. Sedangkan waktu ini adalah setengah tahun. Eira Zhou merasa bergidik, tidak mungkin bukan. Ada hal yang sekeji ini. Maxon Wu mengangguk, sekeji ini. Lagi pula aku beritahu kalian, bagian dalam kulit orang itu tersegel iblis, kemampuan membunuh sangat mengejutkan orang. Orang itu mengolah kulit manusia demi mencelakai lebih banyak orang. Berhenti sejenak, dia kembali berkata, orang seperti ini, termasuk master aliran jahat dalam dunia persilatan, kalian tidak dapat menangkapnya. Bill He mendengus, master aliran jahat apa, cepat atau lambat aku akan menangkapnya. Eira Zhou mengangguk, benar, asal dia melakukan kejahatan, harus dihukum. Maxon Wu segera menertawakan mereka, benarkah? Mungkin dia juga bisa memberi jaminan. Bill He sangat canggung, berkata, saudaraku, kamu jangan mengungkit hal ini lagi. Aku janji padamu, lain kali bila mereka melakukan kesalahan lagi, aku pasti akan mengurus mereka dengan keras. Eira Zhou mengatupkan bibir tersenyum, guru, tunggu kamu menjadi pemimpin tim baru bicara lagi saja. Mata Bill He melotot, kamu jangan bicara, penghargaan tingkat 1 turun, jabatan ketua tim pasti tidak akan kabur. Maxon Wu, teruskan bicara kasus kedua. Bill He membicarakan kasus kedua, terjadi 6 tahun yang lalu. Saat itu, di SMA 1 terjadi bunuh diri siswa, seorang murid perempuan SMA tingkat 3, melompat dari gedung ajar, mati di tempat. Hari kedua melakukan penyelidikan, ada seorang wanita yang melompat dari gedung tinggi lagi di SMA 1. 2 orang meninggal dalam 2 hari, tekanan sekolah sangat besar, langsung memberi libur 1 minggu. Namun,
Kematian seperti ini tidak berakhir. Lewat beberapa hari lagi, seorang wanita tak disangka dari rumah kembali ke sekolah, melompat dari gedung. Seketika 3 orang murid meninggal, masalah berubah menjadi sangat serius, pengaruh sangat buruk. Kepala seolah di saat itu dipecat, 3 wali kelas dipecat, sekretaris pendidikan terkena disiplin, beberapa pimpinan keamanan ditegur. Bill He saat itu sudah menjadi inspektur, bertanggung jawab menyelidiki kasus, namun tidak ada petunjuk sedikit pun. Lagi pula yang dia rasa sangat aneh adalah, semua perempuan yang meninggal sebelum meninggal wajahnya membawa senyum yang lembut. Selanjutnya, sekolah menghentikan kelas selama 1 bulan, walaupun tidak menemukan alasan, namun tidak terjadi lagi hal semacam ini. Hanya saja, setiap bermimpi tengah malam, di kepala Bill He selalu muncul wajah 3 gadis itu saat meninggal, senyum yang lembut, dan darah segar yang menyilaukan mata. Selesai mengatakan kasus ini, dia menghela napas, ada seorang gadis, dia adalah anak kerabatku, memanggilku paman. Sayangnya, sampai akhir aku juga tidak dapat menyelidiki. Terakhir hasil penyelidikan resmi adalah, beberapa murid memiliki tekanan belajar yang terlalu besar, memilih bunuh diri. Ditunggu bab selanjutnya ya. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton.